Hai, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya juga ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Dan di video pertama ini aku mau share untuk promil aku 1 tahun terakhir dan pengalaman aku promil selama 3 tahun terakhir, karena aku untuk mendapatkan kehamilan ini kurang lebih menunggu sekitar 4 tahun. Aku bakal share dan kupas tuntas semuanya di video pertama aku ini. Let's check it out. Di sini sebelumnya aku mau cerita dulu untuk sakit apa yang aku alami. Jadi aku ini mengidap untuk polip endometrium. Itu diagnosa dokter yang pertama pada saat aku kontrol, karena dari ciri-cirinya itu kayak pendarahan berlebih. Jadi kalau head itu darahnya kayak banyak banget, dan yang keluar itu seger, darah seger. Nah, itu salah satu ciri untuk kalian harus aware kalau itu adalah salah satu tanda polip endometrium. Terus dalam 1 bulan itu bisa head sekitar 2-3 kali. Itu yang aku alami, yang pertama. Nah, setelah treatment beberapa bulan dari polip endometrium ini, memang kayak kalau polip endometrium kan itu kayak hormonal ya, jadi bisa hilang timbul. Kadang pada saat USG dia ada, kadang dia hilang gitu, ngumpet. Dan aku disuruh sama dokter untuk melakukan HSG, itu di tahun pertama aku menikah. Akhirnya aku mendapat rujukan untuk HSG, dan hasil HSG-nya itu jeng-jreng. Ini kelihatan gak sih? Ada tuba non paten di sebelah kiri gitu, dan polip aku pun ada di sebelah kiri. Jadi pada saat itu dokter bilang kemungkinan itu dari polip cairan di sini. Ketutupin ring light ya. Ini ada ada cairan di sini. Beda sama yang kanan. Kalau yang kanan ini kayak set langsung kan, kalau ini kayak ada ngumpul di sini cairannya. Itu salah satu tanda tubanya non paten. Ini ada hasil HSG ku dulu pada saat pemeriksaan setelah 7 bulan menikah, 6-7 bulan menikah. Nah, ini kelihatan kan, ini ada penebalan dinding rahim, dan ini polipnya. Ini kelihatan kayak bulat banget kan polipnya di sini. Ini juga ada beberapa taken dari USG-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, beberapa posisi dari USG transvaginalnya ya. Ini terlihat sangat jelas untuk polipnya ada di sebelah kiri dan lumayan gede. 1 tahun berlalu, di situ aku masih terus berusaha untuk pergi berobat, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk operasi polip atau kuret lah ya. Jadi si polipnya itu dibuang. Nah, sebelum kuret ini kita melakukan dulu hiteroskopi. Nah, ini hiteroskopi dulu, ini hasil hiteroskopinya, dan itu positif polip endometrium gitu. Dan ini USG-nya juga masih ada untuk si polipnya ya, cuman udah agak mengecil karena pada saat itu aku mengurangi untuk makan ayam boiler. Jadi untuk si polip ini memang harus mengurangi daging merah, lalu untuk ayam negeri atau ayam boiler itu harus dikurangin juga. Dan ini kelewat, ini ada hasil HSG-nya. Nah, ini dijelaskan di sini kalau tuba kanan aku normal dan paten. Lalu di tuba kirinya ini ada obstruksi pada pangkal tuba dan non paten. Jadi memang tadi terlihat kan di hasil HSG-nya itu ada sumbatan ya di atasnya. Dan itu memang dunia hancur pada saat itu. Setelah aku mendapatkan hasil HSG itu, dunia memang kayak kerasa hancur, karena setengah dari harapan aku itu memang kayak sia-sia. Sebagai perempuan itu pasti rasanya ya gitu deh ya,
1 tahun berlalu lagi setelah aku operasi, dan di situ aku masih belum kunjung hamil. Dan di tahun kedua mau ketiga kalau nggak salah ya, aku melakukan operasi lagi. Di situ aku operasi lagi untuk pengangkatan polipnya juga, karena aku di situ mau melakukan inseminasi. Nah, akhirnya polipnya diangkat dulu dan bulan kemudiannya aku melakukan inseminasi. Nah, di proses inseminasi ini aku ada suntik untuk pembesaran telur, terus ada pengecekan USG dan segala macam. Itu biayanya kurang lebih 5-10 juta gitu. Jadi untuk inseminasinya aja sekitar kurang lebih 5-6 juta. Untuk obat-obatannya itu antara 4-5 juta gitu. Jadi kurang lebih aku habis 10 juta pada saat itu inseminasinya. Dan untuk hasil dari inseminasinya itu gagal. Untuk kegagalannya ini aku tidak menyalahkan siapapun, karena memang pada saat USG terakhir ini telur yang besar itu lebih besar di kiri. Telur yang lebih besar itu di kiri, sedangkan kiri itu ada sumbatan. Jadi pada situ memang aku kayak konsul dulu sama dokter, "Dok, ini gimana ya? Kita coba dulu aja, Bu," kata dokternya. Siapa tahu untuk sumbatan ini memang dari polipnya, kan polipnya sudah kita angkat gitu. Jadi aku ya udah nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya nyoba pada saat itu. Karena yang aku harapkan itu memang karena sumbatannya karena polip aja gitu. Ternyata memang untuk sumbatannya itu karena infeksi, bukan karena polip. Jadi si telur yang matang itu selalu ada di kiri. Yang kanan itu lebih kecil telurnya dibanding tuba yang kiri. Jadi otomatis tidak bisa untuk dilakukan pembuahan seperti itu. Jadi aku tidak menyalahkan siapapun pada saat itu. Nah, setelah gagalnya inseminasi ini, suamiku ada pindah untuk keluar kota. Jadi tugasnya itu pindah keluar kota. Jadi kita ada LDR beberapa bulan dan aku masih tetap kerja pada saat itu. Sampai pada akhirnya di bulan Desember 2019 aku pun ikut pindah ke luar kota gitu ya, ngikut suami aku. Nah, di situ kayak aku mulai menjalani kehidupan baru aku. Aku resign kerja dan aku menjalani pola hidup yang lebih sehat. Di Januari 2020 aku mulai untuk olahraga rutin, terus aku ikut kelas yoga, ikut kelas zumba, kadang-kadang nge-gym juga atau jogging. Selama menjalani pola hidup sehat ini, aku juga sambil minum ramuan-ramuan tradisional yang disarankan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kayak misalnya untuk penyumbatan tuba falopi aku harus minum kunyit dan lada hitam. Terus aku juga tetap menjalani untuk minum jus bayam, seledri, sama nanas, itu kan untuk meluruhkan si polipnya. Sampai pada akhirnya di bulan Mei ada teman aku, dia menderita kista endometriosis dan dia mengkonsumsi untuk kunir putih. Dan dia udah berhasil hamil 2 kali karena minum kunir putih ini gitu. Nah, di bulan Mei dia kasih tahu aku untuk aku coba minum kunir ini. Akhirnya aku coba. Aku minta kirim sama ibuku dari Bandung untuk si kunirnya gitu ya. Jadi kunir mentah itu aku parut sebesar ibu jari gini, aku parut, terus aku minum kayak gelek-gelek langsung ya. Mantap banget rasanya. Itu pahit banget. Nah, setelah habis itu memang agak susah lagi untuk carinya nih si kunir. Sampai akhirnya aku sharing lagi sama teman aku yang menderita kista ovarium. Nah, dia juga kayak berhasil hamil dari kista ovarium, padahal sama dokter itu udah kayak harus bayi tabung aja gitu.
sambil menjalani untuk minum kunir, aku juga tetap kayak masih olahraga, terus aku masih selingin sama minum jus seledri, jus bayam sama nanas. Aku masih selingin, terus aku minum air rebusan jahe gitu pakai jeruk nipis, pakai serai, tetap aku jalanin. Jadi aku selingin aja gitu biar aku nggak terlalu bosen, dan agak pahit memang kalau untuk kunir ya. Sampai akhirnya di bulan Desember 2020 ya, betul, Desember 2020 ya, Allah mengijabah semua harapan dan doa aku. Jadi pada saat itu aku lagi pulang nih ke Bandung, jadi ketahuannya memang di Bandung. Jadi Allah mengijabah semua doa dan harapan aku. Ini hasilnya, ada garis 2. Ini aku periksa jam 10 pagi, sampai akhirnya di bulan November lah ya. Oktober aku terakhir ke dokter, November kayak aku udah pasrah, aku serahin semuanya sama Allah. Karena terakhir dokter itu ngomong, ini gimana Bu katanya ya, karena yang matang selalu di kiri, kita harus laparoskopi untuk ngebuka yang kiri gitu, karena yang jadi itu pasti selalu di kiri setiap bulan. Di situ aku kayak udah mulai ngedown lagi, karena suami aku tidak mengizinkan aku untuk laparoskopi, karena kita memang ada rencana bayi tabung sebelumnya, tapi masih belum terrealisasi karena pandemi ya, karena terpotong pandemi gitu. Setelah aku pasrah, ikhlas, dan ya udahlah gitu, nggak apa-apa ya, kalau misalnya nggak bisa hamil juga nggak apa-apa. Aku serahin, aku lost semuanya, aku serahin semuanya sama Allah. Dan ternyata diijabah di bulan Desember untuk hadiah ulang tahun pernikahan aku yang keempat. Pada saat itu aku memang langsung kayak cepet-cepet ke dokter, karena aku takut, karena aku ada histori tuba non paten. Yang aku takutin itu aku hamil di luar kandungan gitu kan, karena histori tuba non paten ini. Tapi ternyata enggak, kata dokter di Bandung, ini usianya udah 5 minggu, dan ini untuk kantong janinnya. Sampai akhirnya sekarang usia kandungan aku udah 33 week ya, udah masuk ke 33 week. Semoga selalu sehat, dan HPL aku di bulan Agustus. Semoga semuanya dilancarkan, sehat untuk bayinya, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Untuk teman-teman pejuang garis 2, jangan lepas dari doa. Kita harus tetap ikhtiar, apapun ikhtiarnya kita tetap harus jalanin. Jangan putus asa, karena Allah selalu memberikan rahmat kepada setiap umatnya gitu ya, dan pasti memberikan hal yang terbaik tepat pada waktunya. Jadi untuk teman-teman yang lagi berjuang di garis 2, bukan tidak diberi tapi belum, jadi kita harus tunggu giliran ya. Ada yang menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang nunggu sampai 15 tahun. Tapi ya itulah kasih sayang Allah ya ke kita gitu. Aku pun sama, udah divonis tidak bisa untuk hamil alami sama dokter di sini. Tapi kuasa Allah mungkin lebih besar ya. Gak apa-apa untuk vonis dokter, karena beliau pun mereka pun berbicara sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Jadi sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton video aku. Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian boleh share ke semua sosial media kalian. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan juga komen di video aku kali ini. Thank you for watching and see you on the next video.